أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك لا عبادة الله توكر السواء الله الزمان منهجة الولا. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. لا تتعرض زهرة الله بسم الله. الحمد لله وشكر الله ونعمة الله. Istri, anak-anakku, cucu, cece, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Mari kita tegakkan sholat, kita dirikan sholat agar diri kita yang zahir maupun yang batin sempurna adanya. Amalan atau amalia yang baik itu semua sudah ada dan sudah diatur dalam syariat, dalam fikih. Mari kita ikuti semua. Petunjuk yang ada pada syariat, pada fikih, jalan ilmu syariat, toreka hakikat dan ma'rifat. Semuanya sudah dijelaskan dalam fikih. Tidak ada lain, semuanya hanya untuk menuju jalan kebaikan untuk yang mengamalkan. Kalau kita sudah mengikuti semua petunjuk dan perintah, maka kita akan maju kembali kepada perjalanan tarekat dan hakikat maupun ma'rifat.
Ma'rifat adalah ilmu mengenal Allah. Sudah barang tentu sesuai petunjuk Rasul bahwa barang siapa mengenal Allah, mengenal Tuhan yang menciptakan kita semua, serta seluruh alam ini, berarti harus kenal diri. Mengenal diri dengan sempurna yang betul-betul diri. Bahwa karena di dalam diri itu ada diri. Kata Rasul, barang siapa yang mengenal dirinya dengan sendirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Betapa pentingnya ilmu ma'rifat karena ilmu ketuhanan. Itulah indahnya kita bertasawuf. Fikih itu adalah raga dan tasawuf itulah batinnya. Solat itu adalah raga dan tasawuf itulah batin. Untuk itu, mari, sekali lagi mari, kita tegakkan sholat, kita dirikan sholat. Kita kerjakan sholat semata-mata hanya kepada Allah, tanpa mempersekutukan. Karena dosa lain, sebesar apapun, Allah akan mengampuni, kecuali dosa syirik. Pada saat kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, sering muncul kesyirikan di dalam melaksanakan sholat. Karena pada saat kita sholat, mengangkat takbiratul ihram, tidak lama kemudian pikiran kita lari kemana-mana. Inilah yang kita harus waspadai. Kita harus jaga. Kalau pikiran kita sudah mulai lari di luar daripada sholat, segera kembalikan dia kepada sholat. Mengingat Allah semata. Karena kita ibaratnya mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar. Sehingga kadang-kadang muncul pikiran-pikiran lain, cepat kendalikan kembali kepada sholat. Hanya kepada Allah semata. Kita ibaratnya baru belajar untuk meluruskan pikiran kita, meluruskan hati kita, tidak ada lain hanya kepada Allah. Karena apa? Kata Rasul, mencuri di dalam sholat itu sangat berbahaya. Ini yang kita jaga. Jadi mencuri dalam sholat ini sangat berbahaya. Yaitu seperti itu tadi. Pada saat kita melaksanakan sholat, hanya menuju kepada Allah, tiba-tiba pikiran kita lari ke lain. Maka cepat kendalikan
untuk menuju hanya kepada Allah. Untuk itu, mari kita bersihkan diri kita, bersihkan tubuh kita agar pikiran kita tidak lari kemana-mana. Tidak lagi mencuri dalam sholat. Bersihkanlah tubuh kita dari segala macam kotoran. Mata kita, telinga kita, hidung kita, dan 9 pintu jasad harus bersihkan. Karena hijab tebal yang ada pada diri kita adalah dosa atau kotoran-kotoran yang ada yang selama ini kita tidak menyadari. Untuk itu, sekali lagi mari, anggaplah kita baru belajar mendirikan sholat, menegakkan sholat, kerjakan sholat. Itu bisa meluruskan pikiran kita hanya kepada Allah semata. Karena kita hidup ini di bawah hukum Allah. Dan kebenaran hakiki yang harus dipedomani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.